pidato seperti ini. Kenapa? Karena ada yang mendengar. Bapak-bapak, ibu-ibu, pernah menghadap ke sini. Kenapa? Karena ada yang bicara. Bagaimanapun hebat saya pidato di sini, 2 jam menggelegar, membakar, luar biasa. Yang dengerin tidak ada. Hebat. Jangankan kerja yang berat, senyum saja. Senyum itu kan ringan toh. Untuk senyum yang lebih mudah itu pun tak perlu bantuan orang lain. Sebab kalau udah bisa mulai senyum sendiri, harap hati-hati. Jangankan kerja yang berat, senyum saja. Oleh sebab itu kalau kita rukun, kompak, bersatu, tidak ada yang tidak bisa kita selesaikan. Akan bagaimana Islam tergantung anak-anak. Bagaimana anak? Tergantung kepada pendidikan yang mereka terima. Jadi sekali lagi, orang bahagia, orang yang pergaulannya luas, hidup di tengah masyarakat eksklusif, tidak memencilkan diri. Sehingga Nabi memberikan peringatan isnani la yanzuruhu ilaima yaumal qiyamah oti ar-rahim wa zarusuk. 2 golongan manusia dia nanti akan dipandang oleh Allah, didiamkan saja. Pertama, oti ar-rahim, orang yang suka memutuskan tali silaturahmi. Dan yang kedua, jarusuh, tetangga yang jahat dengan tetangganya. Jadi sekali lagi, tidak ada kemenangan tanpa kekuatan, tidak ada kekuatan tanpa perpaduan, dan tidak ada perpaduan tanpa silaturahmi. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari yang saya hormati, Pak, Bu, saya mau tanya Bu, Pak, ceramahnya atau tausiahnya mau lama atau sebentar? Lama? Lama. Saya mau tanya Pak Bu, mau lama atau sebentar? Mau lama? Enak Pak Bu. Bapak Ibu duduk saya di situ, tapi saya yang berdiri di sini Pak Bu. Capek. Untuk itu tolong panitianya, tolong saya ambilkan kursi. Saya capek nih berdiri terus Pak Bu. Nah, kalau begini kan enak Pak Bu. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Yang ketiga, orang bahagia itu misbahul mudir, punya lampu yang terang. Lampu yang terang itu apa? Mercury ini. Ya, itu si lampu dunia. Kristal ini. Ya, itu si lampu dunia. Hidup tidak akan berhenti hingga di dunia. Suatu saat setuju atau tidak, rela atau terpaksa, kita akan pergi menuju rumah masa depan, yaitu kuburan. Rumah masa depan. Bila uban sudah bertabur, mata mulai kabur, kulit pun sudah luntur, otot pun pada kendur, gigi pun mulai gugur, siap-siaplah Anda memasuki kubur. Maka contoh dari Nabi kita, jatah itu umur itu cuma berapa? 63 tahun. Makanya sekarang sudah 62 tahun 11 bulan 3 minggu. 1 minggu lagi kontrak selesai. Walaupun ajal itu misterius problemnya. Kalau datang saatnya berpisah kita dengan semua yang kita cintai, makanya Nabi Muhammad dipesan oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, ismati tasfainaka mayitun, wal masmatika fainaka fazaziyumni, fa'afis masita fa'innaka mufariku. Hai Muhammad, hiduplah semaumu, hiduplah seenakmu. Kalau dilarang tidak terlarang, dicegah tidak tercegah. Maukah juga memperutkan hawa nafsumu? Silakan. Mau ke baratlah, mau ke timurlah. Mau membina yang ma'ruf, oke, yang mungkar silakan. Hiduplah semaumu. Tapi fa'innaka mayitun, tapi jangan lupa kamu akan mati. Setelah mati dia mau ke kubur, yang mengantar cuma 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarga, harta, amal ikut mengantar.
Tapi sayang 1000 kali sayang, yang dua kembali lagi ke rumah. Tidak mau ikut masuk ke yang kubur. Pertama keluarga, tidak seorang pun keluarganya yang begitu cintanya kepadanya yang mau ikut masuk ke liang kubur. Tidak istri, tidak suami, tidak keponakan, tidak seorang pun. Istri bapak nih, yang dulu pernah berjanji buat hidup semati di bawah tiang listrik. Lalu dia berkata, "Yang, apalah hidup di tempat kondisi kuyang. Hampa senang itu dulu. Kalau sekarang ini terbujur kaku, mata yang kiri nangis, yang kanan berik, siapa gantinya?" Oh dunia, dunia. Harta jangankan mobil-mobil juga parkir di pelanggaran kubur. The best friend, teman terbaiknya ikut masuk menemani kita. Amal, mismahum munit. Maaf ya, Bu. Punya lampu yang terang. Ya amal yang soleh yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Kristal ini tidak mampu menerangi gelapnya alam barzakh. Bukankah di sana ada kehidupan dan kita perlu penerangan? Apa penerangannya? Amal soleh. Saya bisa pidato seperti ini. Kenapa? Karena ayah mendengar. Kan saya sudah bicarakan ya Bu. Tolong Pak Bu, yang semangat jangan pada molor Pak Bu. Tahu molor nggak Pak Bu? Jangan tidur ya Pak Bu. Ini lama dong Pak Bu tausiahnya. Saya membantu bank madrasah. Pak Bu, bapak-bapak, ibu-ibu suka bayar zakat tidak Pak Bu? Suka bayar zakat tidak Pak Bu? Suka. Kalau yang tidak suka bayar zakat namanya apa Bu? Apa Pak Bu? Namanya Pak Bu? Kikir. Bapak bantu masjid. Saya 100.000. 100.000. Saya 50.000. Kecil sedikit. Saya 1.000. Lilin. Bukankah Nabi menjamin mana kasamanon min sodakotin? Fayasda sampai 3 kali. Harta tidak akan kurang karena disedekahkan. Bahkan akan bertambah dan bertambah. Jadi kalau ingin melipat gandakan jumlah uang, belanjakan di jalan Allah. Kalau ibu-ibu akan ke Jakarta, bapak-bapak akan ke Jakarta, pasti bawa uang. Pergi lagi ke Mekah, lebih banyak lagi bawa uang. Pergi lagi ke Wadah, lebih jauh, makin banyak lagi bawa uang. Makin jauh perjalanan, makin banyak bekal yang harus kita bawa. Kalau ibu-ibu akan ke Jakarta tidak bawa uang, berangkat itu bukan berani, nekat. Sampai di Jakarta belum tentu. Sengsara di jalan sudah pasti. Kenapa? Berani berangkat belum sempat sholat, mati, nekat, belum melamar bani sudah lapang ajal, sial. Demikian perjalanan pun jauh, bekal tak ada. Na'udzubillah, summan na'udzubillah. Jadi yang ketiga orang bahagia itu misbahul mudin. Yang ketiga orang bahagia itu zaujatun salehah. Punya istri biar cantik asal taat. Istri itu Pak sudah cantik taat, kalau belum mati jangan dikubur. Sudah cantik taat apa artinya? Rumah tangga sakinah. Betul. Di rumah tangga gunakan takwa. Rumah tangga yang bahagia bukan rumah tangga yang lantai 2. Rumah tangga yang bahagia bukan rumah tangga yang punya istri cantik jelita, menawan enak dipandang oleh mata, tapi rumah tangga bahagia. Contoh rumah tangga baginda Rasul secara fisik sederhana, tidur di atas telapak kurma, makannya kurma, minumnya air jam-jam. Rasul tibarkan, baiti jannati, baiti jannati. Rumah tanggaku adalah surgaku. Apa resepnya? Takwa. Rasul manusia yang sering bertakwa kepada Allah. Pak Bu, saya mau tanya Pak Bu, bapak-bapaknya
Suka marah apa tidak Pak Bu di rumah? Suka marah apa tidak Bu? Suka marah apa tidak Bu? Gara-gara apa Pak Bu? Sudah saya tebak, pasti duit. Sudah saya tebak Pak Bu. Kalau bapaknya kehilangan duit, pasti marah sama ibunya. Kenapa? Kirain ibunya yang nyolong Pak Bu. Nah, itu jangan suka bapaknya maling. Jangan suka ibunya nyolong. Ya Pak Bu, saya ingatkan ya Pak Bu. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Pak Bu, saya haus nih. Saya mau minum, boleh enggak? Saya minum dulu ya Pak Bu. Jalan-jalan satu makam pulang-pulang mulia. Inilah video syuting Roland. Pak Bu, tolong ya Pak Bu. Bapak suaminya harus sayangin istri, cintain jangan dimaki mah. Yang tukang maki-maki namanya Momodi itu set. Jadi istri juga sama. Jadilah istri yang bertakwa. Jangan bangor. Jangan sentil. Lenje, ebrek, baru ngangkat. Begitu tendang aja, betul. Jadilah istri yang bertakwa. Bimbinglah rumah tangga yang bertakwa. Bibir merah, sodorkan untuk suami. Cuping merah, sodorkan untuk suami. Rumah tangga yang bahagia, sodorkan untuk suami. Membina rumah tangga untuk suami, itulah istri yang bertakwa. Betul. Tidak ada keberhasilan yang bisa ditunjang dari kehidupan rumah tangga. Karir profesi, tidak ada kemenangan yang bisa ditunjang dari kehidupan rumah tangga. Demikian pentingnya sehingga Quran dengan bangsa yang indah menyatakan kunna ibasul lahum wa antum nisabul lahunna. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, misi Islam membebaskan masyarakat manusia dari kebodohan. Mari kita lihat. Sebenarnya pada Quran berkata, tutuplah auratmu. Sebagaimana Quran ingin berkata, hai umat Islam, kuasai teknologi canggih, temukan mesin pembersih, dirikan pabrik deterjen. Selama ini kan konsep agama belum diluhurkan gas budaya. Sebagaimana ibadah pun kita sering terjebak rutinitas. Sholat, kita sholat. Puasa, sedang Ramadan ditambah Senin Kamis. Haji kalau mampu, mondar-mandir ke Mekah. Tapi sejauh mana azan pengaruhnya dalam bentuk kepribadian, kita tak akan pernah mengadakan penilaian. Jangan heran kalau ada orang sholatnya